Saya senang sekali bisa berjumpa dengan Ibu-Ibu Deborah yang kuat, gagah perkasa, lemah lembut, penuh kasih. Saya banyak mendengar tentang Ibu-Ibu Deborah ini. Jadi waktu saya dihubungi oleh Ibu Suyanti untuk bisa sharing di Persekutuan Deborah, saya gentar Ibu-Ibu. Beneran gentar. Tapi dengan tekad ingin men-sharingkan apa yang saya pelajari dan gumulkan, maka hari ini saya ada di tengah ibu-ibu sekalian ya. Maksudnya di tengah Zoom ibu-ibu. Dan topik hari ini yang diberikan kepada saya adalah sehat jasmani dan rohani dan cegah demensia. Nah, ibu-ibu, sebelum kita diskusi lebih lanjut nih tentang sehat, saya ingin nanya dulu ya. Tadi kan Bu Sofi nanya ya. Saya juga mau nanya, ada nggak di antara kita yang tidak pernah berdoa untuk kesehatan? Ada nggak? Nggak ada. Kayaknya nggak ada. Saya juga suka Ada. berdoa. Terutama di masa pandemik ini ya. Saya yakin kita semua pasti pernah berdoa minta kesehatan sama Tuhan. Kesehatan sendiri, kesehatan keluarga, kesehatan teman gitu ya, supaya terhindar dari COVID. Atau kalau sudah kena, supaya disembuhkan Tuhan. Tadi sebelum kita mulai, Yanti cerita, katanya anaknya kena COVID. Aduh, itu langsung sekolah minggu pula. Waduh, kayaknya wah heboh gitu ya. Terus yang terpikir, pertama kali terpikir, aduh saya langsung doa sama Tuhan, Tuhan tolong sembuhin itu guru sekolah minggu pula dan guru sekolah juga gitu ya. Kadang-kadang kita memang kalau dengar orang sakit langsung, aduh Tuhan tolong sembuhin, gitu. Apalagi yang dekat ya. Rasanya sehat itu penting banget gitu. Dan biasanya nih orang-orang Asia ya ibu-ibu ya, kita nih kalau ketemu orang nanyanya gini, apa kabar? Sehat-sehat ya, gitu ya. Dan biasanya harapan jawabannya adalah baik, sehat-sehat, kamu juga sehat kan, gitu ya biasanya. Dan ini khas ibu-ibu nih. Ya sehat, cuman saya tambah gendut nih. Itu khas saya maksudnya. Dan harapan jawaban dari itu adalah, jawaban dari teman saya biasanya harapan saya itu adalah, nggak apa-apa gendut asal sehat gitu. Jadi setiap kali pasti kesehatan itu adalah hal yang diperbincangkan pertama kali kita ketemu gitu ya. Terus kalau ada yang ulang tahun nih ibu-ibu, kita selalu mendoakan panjang umur dan sehat selalu. Jadi sehat itu kayaknya center of everything. Nah sebenarnya apa sehat sih? Definisi sehat ya. Definisi sehat itu apa sih? Sehat adalah kondisi normal yang kita inginkan tanpa penyakit, mencakup kesehatan jasmani dan mental. Sehat itu kalau kita nanya orang, berarti kita bisa pergi kemana aja semaunya, lalu bisa jalan tanpa tongkat, gitu ya, bisa beraktivitas tanpa bantuan orang lain atau alat, lalu bisa melakukan olahraga sendiri seperti waktu masa muda, masih kuat jalan jauh, masih kuat di dapur. Dan bagi sebagian ibu-ibu nih, sehat itu awet muda katanya. Oh, yang ini nggak tepat ya, kurang tepat. Nggak akan kita bahas di sini. Tapi intinya adalah, biasanya orang-orang melihat sehat hanya dari satu sisi. Sisi fisik atau jasmani. COVID itu jasmani yang diserang. Nah, kalau kita melihat kesehatan hanya dari sisi jasmani, kita bisa frustrasi, ibu-ibu. Kenapa frustrasi? Karena ada yang namanya hukum alam. Hukum alam itu tidak bisa dilawan. Setiap makhluk hidup, setiap manusia, binatang, tumbuhan harus tunduk terhadap hukum alam yang menyatakan bahwa untuk segala sesuatu ada musimnya. Untuk jeruk lemon ada musimnya. Lama-lama kalau disimpan terus nggak dimakan, jeruk lemonnya busuk. Orang itu lama-lama kalau makin lama makin tua, ia makin tua dan makin lemah, makin rusak badannya. Raja Salomo yang mendapatkan inspirasi Roh Kudus menuliskan dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat 1, jelas sekali ibu-ibu ya, Pengkhotbah 3 ayat 1 kayaknya ibu-ibu udah hafal ya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada musimnya ibu-ibu.
Dalam musim kehidupan kita masing-masing, ada musim kita lahir, menjadi anak-anak, remaja, dewasa, tua, dan pada akhirnya kita masing-masing akan dipanggil Tuhan. Bersyukur bagi kita yang sudah diberikan anugerah ajaib di dalam Yesus, sehingga kita tahu persis akan kemana kita nanti setelah kita mati ya. Kita akan bersama Yesus di sorga nanti. Oke, sekarang kita kembali ke pembahasan tentang hukum alam yang tidak bisa kita lawan ya. Hukum alam ini mengakibatkan kita pasti menjadi tua. Dan jasmani semakin lemah, semakin tidak kuat, badan semakin tidak kuat. Artinya, kalau kita kembali kepada definisi sehat tadi, jasmani kita tidak sehat, semakin tidak sehat. Tidak ada yang bisa mencegah, karena ini hukum alam. Tapi ibu-ibu, namanya juga manusia ya. Namanya manusia kan banyak usaha. Ada banyak usaha manusia untuk melestarikan kesehatan. Bahkan kecantikan nih, ibu-ibu ada yang ketagihan operasi plastik gitu ya, bapak-bapak ada yang ketagihan vitamin-vitamin sehat. Benar, ketagihan, semua vitamin sehat dimakan. Oke, bisalah proses musim tua ini diperlambat dikit-dikit gitu ya, dengan pola makan yang sehat, pola tidur teratur, vitamin-vitamin yang banyak, dan lain-lain. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, jasmani kita akan semakin tidak sehat, ibu-ibu. Kita tidak bisa melawan hukum alam. Nah, biasanya nih, ibu-ibu, akibat dari ketidakberdayaan melawan hukum alam, maka timbullah yang disebut problem menjadi tua. Menjadi tua kok problem ya, padahal kan harus ya itu ya hukum alam. Nah, tapi kita suka bilang problem menjadi tua. Dari problem jasmani akhirnya bisa merembet ke problem mental, ibu-ibu. Sudah tua, sudah pensiun. Rata-rata kita di sini udah nggak aktif kerja atau kesibukan lainnya ya. Malah di antara kita ada yang sudah kehilangan teman hidupnya dipanggil Tuhan duluan gitu ya, sehingga kita kesepian, kurang kasih sayang, nggak ada kerjaan. Biasanya anak-anak Asia kan sudah suka memanjakan kita nih, memanjakan orang tua dengan cara, udah mama nggak usah kerja lagi, nggak boleh kerja, udah di rumah aja, kia-kia. Menurut mereka ini adalah bentuk kasih sayang kepada orang tua. Mereka nggak nyadar di rumah itu mama yang pengangguran, bukan kia-kia, tapi bosen sampai ke tulang, nggak tahu mau bikin apa. Lalu biasanya lihat anak mantu sibuk kerja cari uang, ada perasaan merasa tidak berguna, merasa jadi beban anak. Tapi problem utamanya sebetulnya adalah kondisi yang menurun. Siapa yang senang kondisi menurun? Kayaknya nggak ada ya. Semua manusia tuh kalau ditanya, pasti nggak suka. Kondisi menurun, aduh, saya maunya naik terus. Ini terjadi dengan orang tua yang biasanya kesehatannya menurun. Daya ingat menurun, kegiatan menurun, atau menghilang malah ya. Biasanya ini yang menyebabkan kita bosan, sedih, bete, nggak tahu mau ngapain, aduh, setiap hari. Kalau ada persekutuan Deborah sih semangat, tapi persekutuan Deborah kan nggak setiap hari ya. Wah, jadi gimana dong? Maunya kita terus bertumbuh. Semakin lama semakin oke, tapi hukum alam menyebabkan kita semakin lama semakin lemah, semakin tidak oke. Ada nggak ya yang semakin tua semakin bertumbuh? Nah, sebelumnya ya, ibu-ibu ya, saya akan jelaskan di Alkitab itu kita melihat ada 4 jenis pertumbuhan. Saya ambil dari Injil Lukas, ibu-ibu. Lukas itu seorang dokter loh. Oke lah, zaman dulu dia dipanggilnya tabib gitu ya, tabib Lukas. Tapi zaman sekarang pasti kita panggil dia dokter Lukas gitu ya. Dokternya beneran dokter medis, medical doctor gitu, bukan kayak saya kan dokter education. Kalau dia dokter beneran, dokter medical. Nah, di Lukas 2 ayat 52, dokter Lukas menjelaskan ada 4 macam pertumbuhan yang dialami oleh orang yang paling sempurna di dunia, yaitu Tuhan Yesus. 4 macam pertumbuhan ini saya pikir dapat kita jadikan referensi untuk pertumbuhan kita, manusia yang tidak sempurna ini. Nah, Dr. Lukas menuliskan, Yesus bertumbuh secara jasmani, ya, secara mental, bertambah hikmatnya, bahasanya gitu ya, bertumbuh secara stature, jasmani, secara mental, bertambah hikmatnya, secara sosial, dikasihi semua orang, dan secara spiritual, dikasihi Allah.
Nah, kita bisa melihat bagaimana Alkitab menjelaskan dan menerangkan 4 jenis pertumbuhan ini, dan sesuai banget sih sama pembahasan kita hari ini ya, Ibu-ibu ya, sehat jasmani dan rohani. Jadi, di dalam 4 macam pertumbuhan ini, pertumbuhan fisik, mental, sosial, dan spiritual, yang rohaninya itu mental, sosial, dan spiritual. Jadi, sebetulnya yang mental, spiritual, dan sosial itu bisa terus bertumbuh, ibu-ibu. Semakin tua, semakin bertumbuh. Yang menurun itu cuma satu, yaitu jasmani. Yang menurut hukum alam, yang namanya jasmani makin lama makin lemah. Sebetulnya yang rohani, yang mental, spiritual, dan sosial itu tetap bisa bertumbuh sampai tua, malah makin bagus. Nah, masalahnya memang kebiasaan jelek manusia ya, biasanya orang hanya fokus kepada satu macam pertumbuhan saja, yaitu pertumbuhan fisik. Nah, kalau kita fokus ke pertumbuhan fisik aja, pasti akan stres karena melawan hukum alam. Alkitab juga menerangkan hukum alam memang nggak bisa dilawan. Kita baca di 2 Korintus 4 ayat 16, saya udah tulisin di sini ya. Biarpun secara jasmani kami semakin lemah, tetapi secara rohani kami terus diperbarui setiap hari. Manusia rohani kita terus diperbaharui. Artinya bertambah bagus, ibu-ibu. Dalam hal ini pertumbuhan rohani mencakup hikmat sosial dan spiritual. Nah, ini saya sudah bikin grafik 4 macam pertumbuhan. Kalau kita lihat 4 macam pertumbuhan ini, ada satu pertumbuhan yang menurun terus. Apa coba? Jasmani. Jasmani kita semakin lama semakin lemah. Tapi kabar baiknya ada 3 jenis pertumbuhan yang bisa terus berkembang dan menjadi lebih baik. Yaitu pertumbuhan mental atau hikmat, pertumbuhan social skill, dan pertumbuhan spiritual. Kalau kita lihat di grafik pertumbuhan jasmani semakin menurun. Tapi grafik pertumbuhan hikmat, sosial, dan spiritual semakin naik. Atau lebih tepatnya bisa semakin naik. Saya bilang bisa semakin naik. Kenapa? Karena bisa juga semakin turun, ibu-ibu. Nah, kita pengen grafik pertumbuhan hikmat, sosial, dan spiritual kita semakin naik ya. Gimana caranya? Hati-hati ya, kadang malah grafik yang 3 ini nih, sosial, spiritual, sama hikmat, itu bisa turun seiring dengan turunnya grafik jasmani. Jadi kita mesti hati-hati ya. Kuncinya apa sih? Nah, kuncinya itu adalah fokus. Jangan fokus kepada pertumbuhan yang menurun, tapi fokus kepada hal yang bisa kita tingkatkan terus, yaitu pertumbuhan hikmat, pertumbuhan sosial, dan pertumbuhan spiritual. Kalau salah fokus, fokusnya pada jasmani, melulu ya, aduh ini saya udah pegel-pegel, udah encok, udah segala macam, maka semua jenis pertumbuhan akan menurun pula, ke bawah negatif jadinya. Jadi hati-hati ya, jangan fokus kepada hal yang memang kita nggak bisa lawan. Jasmani ya secara alamnya memang menurun, ya udah hukum alam. Tapi kalau kita fokus kepada penurunan jasmani saja, penurunan hikmat sosial spiritual bisa ikut menurun. Padahal hikmat sosial dan spiritual berpotensi untuk naik terus. Semakin kita berumur, semakin naik potensinya ya. Kalau kita fokus kepada pertumbuhan hikmat sosial dan spiritual, maka kita terus bisa bertumbuh secara rohani seperti di 2 Korintus 4 ayat 16. Nah, sebelum lanjut lagi, saya ingin menjelaskan ada akibat yang sangat serius kalau kita salah fokus. Apa yang terjadi kalau kita salah fokus ya? Kalau fokusnya kepada penurunan jasmani yang memang nggak bisa dicegah, bayangkan kita melawan sesuatu yang nggak bisa kita lawan, pasti frustrasi kan? Nah, frustrasi ini wajar kalau cuma sekali-kali, ya wajar lah ya sekali-kali, setahun sekali gitu ya. Tapi kalau frustrasi ini terus dipupuk setiap hari, diulang-ulang, nah, setiap hari ini begitu bangun tidur langsung yang keinget-inget pegel-pegel, susah jalan, encok, sakit punggung, dan sebagainya. Diulang-ulang setiap hari, kita ulang-ulang frustrasinya, maka lama-lama frustrasi ini akan jadi depresi. Dan
Frustrasi yang diulang setiap hari itu kerjanya seperti amplifier, ibu-ibu tahu ya amplifier ya, pengeras suara gitu. Jadi kalau kita ulang-ulang itu kerjanya kayak amplifier, mengeraskan dan menguatkan. Jadi lama-lama frustrasinya menjadi kuat. Bahaya besar terjadi jika kita melipat gandakan kefrustrasian kita karena fisik menurun, sehingga menjadi depresi. Dan depresi ini adalah jalan tol, ibu-ibu, jalan pintas menuju demensia atau kepikunan. Orang yang depresi biasanya kehilangan sel-sel otak sedikit-sedikit. Ya, hati-hati loh ibu-ibu. Dan jika sudah masuk ke dalam depresi, itu sulit sekali kita untuk bisa jadi happy lagi. Makanya sebelum jatuh ke dalam kondisi depresi, kita harus memiliki hati yang gembira. Kata Alkitab benar ya, kita mengamini apa kata Alkitab. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Wah, nyanyinya juga kita sudah hafal ya, hati yang gembira. Gitu ya. Ini cara yang paling ampuh menolak depresi dan mencegah kepikunan ibu-ibu. Nah, kita harus memiliki hati yang gembira tuh gimana caranya? Mungkin ibu-ibu bisa bilang, aduh ngomong sih gampang tapi susah nih. Ini kayak teori yang susah banget dipraktekin. Kita bangun pagi aja udah bete, udah nggak tahu mau ngapain, udah moody. Belum lagi sakit-sakit leher, sakit apa, sakit kaki. Gimana mau meningkatkan hikmat sosial dan spiritual, bete tiap hari. Mana udah banyak lupa-lupa lagi. Nah, ibu-ibu, saya akan jelaskan sedikit ilmiah ya, sedikit ilmiah, nggak usah dihafalin, tapi diambil intinya aja ya. Tadi saya bilang bahwa depresi itu jalan tol menuju kepikunan, jadi harus happy ya. Kita harus happy-happy setiap hari supaya nggak depresi dan pikun. Nah, sebenarnya di dalam otak kita Tuhan memberikan 4 macam hormon bahagia, ibu-ibu. Ada hormon dopamin yang diperoleh jika kita berprestasi dalam kerja keras motorik. Ada hormon endorfin yang diperoleh dari kegiatan fisik, misalnya naik gunung, challenge yang berbahaya gitu ya. Terus ada bungee jumping, tuh anak-anak muda tuh ya, bungee jumping. Habis itu mereka senang karena ada hormon endorfin itu. Lalu ada hormon serotonin yang dihasilkan dari kedekatan kita dengan Allah, spiritual, dari kegiatan berteman dengan orang juga bisa, dari tidur yang cukup. Thank God saya hobi tidur. Hobinya saya tidur. Jadi ya terima kasih Tuhan. Dan ada oksitosin yang diperoleh dari tindakan mengasihi, menolong orang lain, empati, sentuhan fisik. Nah, hormon endorfin dan dopamin itu biasanya kita dapatkan ketika masih muda. Masih banyak kesibukan, banyak tantangan, banyak kerjaan. Entah itu kerja kantor atau kerja urus anak di rumah, pokoknya sibuk secara fisik. Hidup penuh tantangan dan ada rewards berupa prestasi yang menghasilkan hormon endorfin dan dopamin yang tapi sekarang yang hilang dari kita nih orang-orang yang udah nggak terlalu aktif adalah dopamin dan endorfin. Karena kita sudah nggak melakukan banyak kegiatan fisik. Karena jasmani kita kan makin lemah. Dulu waktu muda ya, walaupun kita suka mengeluh capek, tapi setelah capek dan istirahat, ada hormon dopamin dan endorfin yang dihasilkan. Sehingga kita menjadi konten, menjadi puas, bergairah, nggak bete, nggak bosen. Walaupun capek ya. Kalau capek biasanya lagi muda tuh, ya kalau tidur terus bangun tidur, wah seneng lagi gitu ya. Nah waktu tua sekarang kita kan disuruh kia-kia nih, kegiatan capek-capek itu hilang. Maka hilanglah hormon dopamin dan endorfin. Ini yang menyebabkan kita jadi bete, bosen, moody, murung, nggak gairah. Apakah ada jalan pintas untuk langsung mendapatkan hormon endorfin dan dopamin? Ada, ibu-ibu. Dengan mengkonsumsi obat-obatan dan bahkan narkoba jenis tertentu. Aduh, saya jelaskan di sini dikit ya. Bukan berarti saya lagi menganjurkan ibu-ibu mengkonsumsi obat-obatan dan narkoba. Ya, jangan ya. Jangan. Tapi ini ada jalan pintas. Banyak orang pakai jalan pintas ini.
memang karena saking stresnya, bete gitu ya, ada orang-orang yang ambil jalan pintas untuk bisa dapat hormon-hormon ini, yaitu dengan mengkonsumsi obat-obatan atau narkoba. Emang sih ini jalan tol ya, karena begitu kita mengkonsumsi obat atau narkoba tertentu, level dopamin dan endorfin langsung naik. Lalu kita langsung merasa happy. Tapi happy-nya sementara, ibu-ibu. Begitu level dopamin dan endorfinnya turun, langsung bete lagi. Lalu yang lebih bahaya adalah biasanya obat-obatan itu menimbulkan efek ketagihan dan merusak otak. Lama-lama kalau terus-terusan mengkonsumsi itu malah jadi pikun, jadi demensia. Jadi mending nggak usah pakai obat-obatan ya ibu-ibu ya. Jadi mungkin ibu-ibu tanya, jadi gimana dong untuk kita-kita yang udah lemah fisik, nggak sekuat dulu? Masa kita jadi nggak happy, lalu mesti stres terus? Lama-lama bisa pikun kalau stres ini berkembang jadi depresi kan? Ibu-ibu, Tuhan baik. Karena Tuhan juga sediakan 2 happy hormones yang lain yang tidak memerlukan kerja fisik berat, yaitu serotonin yang diperoleh dari spirituality, dari kedekatan kita dengan Tuhan, dari doa. Begitu kita berdoa sama Tuhan, perasaan dekat dengan Tuhan itu adalah menimbulkan hormon serotonin yang mengakibatkan kita jadi happy. Juga kita bisa peroleh dari hubungan kita dengan sesama manusia, berteman, sosial. Itu ya, kita berteman, kita happy karena serotonin terbentuk. Dan juga dari tidur. Hobi tidur. Tidur, ketika kita rileks, nyaman, dekat Tuhan, tidak khawatir, maka serotonin diproduksi oleh otak. Itu bisa ya, tanpa jasmani, tanpa kekuatan jasmani. Satu lagi adalah hormon oksitosin yang kita peroleh dari kegiatan mengasihi orang, menolong orang lain. Wah, kalau kita menolong orang lain, itu hormon oksitosin terbentuk, ibu-ibu. Dan juga dari sentuhan. Biasanya, ini tentang oksitosin ya. Ini kan ada bapak-bapak ya di sini ya. Biasanya bapak-bapak nih menerjemahkan sentuhan dengan kegiatan seks. Sehingga kadang malah mereka jatuh ke dalam dosa gara-gara mengejar hormon oksitosin ini. Tapi sebenarnya sentuhan yang dibutuhkan di sini bisa berupa sentuhan jabat tangan, pelukan, atau hanya tepukan di pundak gitu ya. Nggak perlu seks ya, kan udah tua juga. Nah, sama seperti endorfin dan dopamin, level serotonin dan level oksitosin juga bisa dinaikkan secara cepat dengan mengkonsumsi obat-obat atau narkoba itu ya. Tapi sekali lagi saya tegaskan, jalan tol ini berbahaya, jangan dicoba-coba ya ibu-ibu ya. Tapi memang sih kadang ada psikiatris, dokter psikiatris ya, yang suka ngasih obat-obat yang bisa meningkatkan serotonin dan oksitosin. Itu memang kalau keadaan pasien sudah depresi parah gitu ya. Tapi buat kita yang cuma bete-bete aja gitu, saya pikir nggak perlu ya, jangan ya ibu-ibu ya, lebih banyak bahayanya daripada manfaatnya. Biasa kalau udah biasa pakai obat tuh akan ketagihan. Dan lama-lama malah obat-obat itu akan merusak otak, ujung-ujungnya kita pikun juga. Lebih baik kita pakai jalan alami. Mendekatkan diri kepada Tuhan, mengasihi sesama, mentaati firman. Nah, jadi ya ibu-ibu ya, ternyata ada harapan besar bagi kita yang sudah tidak aktif secara jasmani untuk bisa tetap bergairah dalam hidup, untuk sehat rohani, untuk tetap merasakan sukacita di dalam Tuhan dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa meningkatkan level oksitosin dan serotonin. Nah, kalau ibu-ibu masih kuat, nggak apa-apa juga sih kalau mau meningkatkan level dopamin dan endorfin ya dengan olahraga kuat dan sebagainya. Itu kalau ibu-ibu masih bisa, nggak apa-apa. Tapi kita juga bisa memperoleh happiness atau memperoleh hormon happy ini ternyata dari kedekatan kita dengan Tuhan, dari doa, dan dari mengasihi orang, membantu orang. Gitu. Nah, lalu saya akan kasih saran-saran ya Ibu ya. Ini saran-saran, ini banyak sekali lah yang bisa kita lakukan, tapi ini hanya saran-saran untuk fokus apa yang bisa kita lakukan di masa usinda.
Yang spiritual ini saya pikir keharusan ya, sebagai orang Kristen ya harus kita melakukan kegiatan spiritual, mendekatkan diri kepada Tuhan, doa, baca firman. Tapi motivasi untuk doa dan baca firman tentunya jangan karena motivasi untuk meningkatkan hormon kebahagiaan, hormon serotonin itu ya. Tapi kita harus memiliki motivasi yang benar, melakukan kehendak Allah dan menyenangkan hatinya. Masalah kita mendapat hormon serotonin sebagai akibat kedekatan kita dengan Tuhan, itu bonus dari Tuhan, ibu-ibu. Yang penting motivasi kita adalah menyenangkan hati Tuhan, bukan pengen dapat hormon serotoninnya gitu ya. Hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan juga menghasilkan tidur nyenyak, ibu-ibu. Serotonin bisa diperoleh juga dari tidur yang cukup. Memang kadang sih kalau kita nggak bisa tidur, dokter ngasih serotonin tuh untuk diminum ya supaya kita bisa tidur. Emang kebalik-balik sih ya, harusnya yang natural serotonin dihasilkan dari tidur nyenyak. Nah, kadang-kadang dokter memberikan serotonin untuk bisa tidur nyenyak. Tapi sebetulnya tidur nyenyak didapat dari rasa aman dalam lindungan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan. Nah, ini sedikit kesaksian tentang doa ya ibu-ibu ya. Doa itu adalah saat di mana kita bisa merasakan kedekatan yang paling dekat dengan Tuhan. Tuhan selalu dekat, tapi kadang kitanya yang nggak bisa merasakan kedekatan dengan Tuhan kan. Kalau kita lagi stres, lagi bete, aduh kayaknya susah Tuhan jauh. Ada nggak Tuhan dekat, tapi kita aja yang nggak bisa rasain. Nah, pada saat kita berdoa sungguh-sungguh, maka kedekatan dengan Tuhan itu bisa kita rasakan dan alami. Ini adalah penghiburan sejati dari Tuhan. Itu ya ibu-ibu ya. Jadi doa dan baca firman itu adalah yang paling efektif untuk bisa meningkatkan serotonin. Dan yang penting adalah kita menyenangkan hati Tuhan. Kegiatan sosial yang bisa kita lakukan yang sesuai pula dengan perintah Tuhan. Bersekutu dengan teman, menolong orang lain, berempati, bersaksi. Kita manusia memang diciptakan sebagai makhluk sosial. Tapi juga motivasi bersosialisasi juga hati-hati ya ibu-ibu ya, bukan mencari kebahagiaan, tapi taat kepada Tuhan. Motivasi kita bersekutu dengan saudara seiman karena taat kepada Tuhan. Soal bonus nggak usah takut ibu-ibu, pasti Tuhan kasih bonus. Bonus kebahagiaan gitu ya, bonus happy hormone. Nah, terus kegiatan mental. Kegiatan mental yang bisa kita lakukan adalah hobi yang disukai. Apa aja sih? Asal positif ya. Masak, melukis, menyanyi, bikin handicraft, crochet, knitting, apa aja deh. Hobi ibu-ibu yang mana deh? Yang positif. Asal jangan hobi gosip yang dikembangin ya. Tapi saya percaya kok ibu-ibu Deborah nggak ada yang punya hobi gosip. Amin. Nah, lalu satu lagi nih, sharing saya, ada satu berkat ekstra untuk pertumbuhan spiritual dan mental. Yaitu jika kita melakukan kegiatan menulis jurnal. Kok nulis jurnal kayak zaman dulu remaja aja ya, kita suka nulis diary. Nah, ibu-ibu saya mau bersaksi ya. Saya tulis berkat saat teduh saya tulis berkat yang saya dapat di khotbah di gereja, dan juga di PA. Semua saya tulis dalam jurnal saya. Pakai tulisan tangan saya sendiri. Bukan tik-tik-tik-tik diketik itu ya. Pakai tulisan tangan. Dan ternyata jurnal itu sangat besar gunanya, ibu-ibu. Gunanya, ketika saya sedang jatuh dan lemah, saya paksa diri saya untuk baca jurnal yang saya tulis. Yang saya tulis sendiri nih pakai tangan saya ya. Waktu saya lemah dan baca tulisan saya suka terheran-heran. Aduh, kok dulu saya pinter ya bisa nulis kayak gini. Kalau lemah gini kita suka terserang kepikunan sementara kan, suka lupa semua berkat Tuhan, lupa pembelajaran dari Tuhan yang pernah kita alami. Nah, cara yang paling efektif buat mengingat adalah membaca tulisan saya sendiri tentang janji dan penyertaan Tuhan, tentang berkat pribadi. Itu yang mendorong saya untuk bangkit kembali. Mungkin ibu-ibu pikir nggak usah susah-susah lah nulis jurnal tiap hari. Ada buku yang ditulis oleh pendeta-pendeta terkenal yang pinter-pinter. Atau kita bisa buka apps-nya MyGII. Di situ ada banyak khotbah, bahan khotbah, bahan renungan ya. Bisa aja sih kita pas lemah membaca buku yang ditulis oleh pendeta terkenal. Tapi percaya deh,
tulisan mengenai janji Tuhan dan berkat yang kita tulis sendiri dengan tangan kita, itu akan jauh lebih menolong kita daripada tulisan pendeta yang paling hebat sekalipun. Nah, itu kegunaan spiritualnya dalam menulis jurnal. Nah, sekarang bonus ekstra, latihan otak. Ketika kita mendapatkan berkat spiritual dengan menuliskannya, maka sebetulnya kita melatih otak kita untuk memasukkan berkat ini ke dalam long-term memory kita, ingatan jangka panjang kita, agar berkat itu menjadi mindset kita yang permanen, menjadi pola pikir kita yang permanen. Kalau cuma membaca dan mendengarkan tanpa nulis, informasi yang kita masukin ke otak itu gampang banget hilang. Tapi kalau kita menuliskannya, kita bisa memasukkannya ke dalam long-term memory, ke dalam ingatan jangka panjang, dengan harapan nantinya akan membentuk pola pikir kita secara positif. Jadi kalau kita terserang masalah, kalau pola pikir kita positif, ya kita bisa melawan masalah. Kalau memang kadang suka lupa, kalau terserang masalah kan suka terserang kepikunan sementara ya, lupa berkat Tuhan. Tapi minimal kalau baca lagi akan teringat kembali. Gitu. Jadi changing mindset atau perubahan pola pikir yang baik bisa dimulai dengan menulis berkat Tuhan sendiri dengan tulisan tangan. Di samping itu pula, dengan sering menulis dengan tangan, kita melatih koordinasi otak dengan tangan. Kadang-kadang ada orang-orang yang tulisannya jadi jelek waktu udah usinda. Bahkan tanda tangan jadi jelek dan suka ditolak sama bank karena tanda tangannya nggak sama katanya. Lebih jelek dari dulu maksudnya. Itu karena apa? Karena nggak pernah latihan menulis. Latihan koordinasi otak dengan tangan ini penting, ibu-ibu, untuk menjaga otak kita tetap aktif dipakai. Otak itu kan harus dipakai, we use it or lose it. Itu prinsipnya ya. Kalau otak tidak dipakai, kita akan kehilangan fungsi otak sedikit demi sedikit. Jadi otak harus dipakai. Jadi dengan melatih otak kita setiap hari menulis jurnal, demensia atau kepikunan bisa dicegah, ibu-ibu. Jurnalnya juga bisa dibaca-baca ulang kalau lagi bete. Dan itu juga bisa jadi berkat bagi anak-anak kita loh. Intinya menulis jurnal berkat Tuhan setiap hari itu banyak gunanya. Jadi mulai ya nulis jurnal berkat dengan tangan sendiri. Nah, bagi ibu-ibu yang memang sudah melakukan menulis jurnal tiap hari, please continue to do so. Terus belajar, terus seperti itu ya, kelanjutkan kebiasaan baik ini. Ibu-ibu, nah kita hidup dari anugerah ke anugerah. Ya, Tuhan memberikan kita anugerah keselamatan dan berkat sehari-hari. Berkat dan rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi, sesuai dengan usia dan keadaan kita. Itu bagian Tuhan. Bagian Tuhan yang aktif, bagian Tuhan adalah memberikan kita berkat anugerah. Tetapi setelah itu, kita juga mesti melakukan bagian kita sebagai respon dari anugerah Tuhan yang luar biasa itu. Nggak bisa kita cuma duduk diam, terus melakukan bagian kita. Nggak melakukan bagian gitu ya. Nah, lakukan bagian kita. Baca Alkitab, saat teduh setiap hari. Berdoa, komunikasi sama Tuhan. Pergi bersekutu dengan teman, tolong orang yang lagi susah, doakan mereka, lakukan hobi, dan tulis jurnal berkat setiap hari. Nggak usah pusing dengan keadaan jasmani yang semakin lemah. Yang penting kita fokus kepada rohani kita. Fokus kepada rohani kita. Nah, sekarang take home message-nya ya, kesimpulannya hari ini itu satu, jangan memanjakan stres untuk mencegah demensia, cegahlah depresi. Karena depresi adalah jalan tol menuju demensia. Jadi jangan memanjakan stres, jangan mengulang-ulang stres setiap hari. Itu ya, satu, jangan mengulang-ulang stres. Lalu selanjutnya itu jangan melawan hukum alam. Jangan melawan jasmani, ya terima aja secara alami. Kalau mau menjadi tua ya tua aja gitu ya. Lalu fokus kepada pertumbuhan spiritual, mental, dan sosial yang bisa punya potensi untuk bertumbuh terus, Ibu. Lalu gunakan anugerah Tuhan dengan baik, kerjasama dengan Tuhan. Dan kita bisa menikmati terus berkat Tuhan, menikmati anugerah Tuhan, dan menikmati kasih Tuhan sambil memuliakan Tuhan juga dalam hidup kita. God bless you. Mungkin ada pertanyaan atau gimana ini Ibu Yanti, Ibu Sofi?
Ya, pertanyaannya kan kalau misalnya kita udah, ini saya pertanyaan dulu pertama ya, sebelum ibu-ibu yang lain mungkin bisa raise hand atau bisa langsung bertanya juga ke Ibu Swati. Kalau udah terlanjur demensia, otaknya rusak, apakah bisa dibalikin lagi nggak, Swat? Oke, ini pertanyaan yang bagus dan yang banyak yang ditanyakan oleh orang-orang ya. Gini, demensia itu kan terjadi karena ada kerusakan di saraf otak ya. Nah, kita mesti lihat dulu yang rusak saraf apanya. Kalau misalnya ada banyak kejadian demensia yang disebabkan karena kerusakan fisik, maksudnya karena dia terbentur gitu-gitu ya. Itu ada harapan untuk bisa dikembalikan dengan latihan-latihan otak. Latihan-latihan otaknya juga nggak macam-macam kok, nggak susah-susah. Yang seperti tadi yang saya sebutkan di situ ya, suruh nulis jurnal, lalu suruh inget-ingetin, lalu dekat dengan Tuhan gitu ya. Itu bisa lama-lama kembali atau minimal stay, nggak memburuk gitu. Itu sih Yan. Iya. Terima kasih. Terus mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tadi yang udah diajukan ke Swati. Gimana pertanyaannya? Gimana? Maksudnya di chat ya? Sorry, saya tidak baca chat. Chatnya mana? Oh ini. Enggak tuh nggak ada. Nggak ada di chat. Atau mungkin bisa langsung ibu-ibu yang mau bertanya. Yang pasti kita harus mute terus ibu-ibu. Oke, thank you. Ibu-ibu yang mau bertanya silakan langsung aja. Ya, Dok, saya mau tanya, kalau lupa aja, apa nantinya bisa jadi pikun? Gimana Bu, kalau lupa aja? Nah, ini lupa, itu lupa. Sebentar pernah lupa. Ya. Bu, memang ya salah satu gejala kepikunan itu sering lupa. Tetapi hati-hati karena gini Bu, sering lupa itu belum tentu pikun Bu. Karena bisa aja sering lupa itu karena kita tidak dengan sengaja memasukkan informasi itu ke dalam working memory kita. Jadi gini Bu, kita memang informasi itu menurut kita nggak penting, jadi masuk kuping kiri, keluar kuping kanan gitu ya. Ini sebagai contoh ya Bu ya, misalnya nih, saya ketemu sama Ibu Suyanti ya, misalnya. Terus Ibu Suyanti lagi sama temennya, gitu. Terus kan secara sopan santun Ibu Suyanti akan memperkenalkan temannya itu ya ke saya ya. Oh ini Swati, kenalin ini teman saya, gitu. Temannya namanya Ibu Ani ya. Nah, saya tidak punya interest kepada Ibu Ani. Jadi, oh ya waktu dikenalin sih, oke, halo gitu ya. Nah, karena saya tidak punya interest, saya tidak berusaha memasukkan namanya ke dalam working memory saya. Saya ngobrol 5 menit sama Ibu Suyanti. Setelah mau dadah-dadahan, itu, ayo oke deh Yanti dadah gitu. Terus saya lupa itu tadi siapa yang dikenalin sama saya namanya. Itu kenapa? Karena saya tidak berusaha untuk mengingat. Karena saya tidak berusaha untuk menyimpan nama itu ke dalam working memory saya. Yang akan nanti mungkin akan dimasukin ke long term memory gitu ya. Enggak, saya nggak ada usaha itu. Karena saya pikir, ini mah kenal juga cuma kenal-kenal gitu doang ya. Nanti ketemu juga enggak kali ya. Jadi udah nggak, menurut saya nggak penting. Gitu ya. Lain halnya misalnya Ibu Suyanti lagi jalan sama Ibu misalnya Ibu Betty gitu ya. Nah, terus Ibu Suyanti bilang, ini kenalin teman saya, namanya Ibu Betty. Tahu nggak, anaknya Ibu Betty ya, kayaknya lagi deketan sama anak kamu loh. Oh, itu saya langsung masukin ke dalam working memory saya. Jangan lupa loh, itu namanya Ibu Betty tuh. Jadi kemungkinan besar bisa besanan tuh sama dia. Wah, saya ingetin, wah Ibu Betty. Gitu Bu.
Jadi saya niat banget untuk bisa menghafalkan nama itu. Tapi kalau nggak niat, ya memang sering lupa, Bu. Karena ingatan short term memory kita itu paling cuma 20 detik umurnya. Sesudah itu lupa. Tapi Dok, Berarti kayak maksud Ibu Iwan itu, kadang-kadang kita misalnya sekarang taruh kunci, taruh duit, diletakkan gitu, terus lupa. Apakah gejala demensia itu yang dimaksud itu tadi? Iya. Oh gitu ya. Misalnya taruh kunci lupa, taruh uang lupa gitu ya. Waktu taruh kunci itu punya, kadang-kadang kita naruh kunci itu kan secara alami. Di mana aja? Secara apa ya? Otomatis gitu ya, kita pulang ke rumah, pluk, kunci taruh aja deh di mana. Atau secara seperti itu, atau memang kita gimana nih? Biasanya bisa diakalin sih, Bu. Saya juga nggak bisa bilang ibu demensia atau enggak, tapi kita bisa akalin. Misalnya kita setiap kali kalau taruh kunci itu ada keranjang, misalnya nih ya, ada keranjang kunci yang begitu kita masuk pintu ada keranjangnya di depan di mejanya gitu ya, di foyer gitu. Taruh kunci selalu di situ, misalnya gitu ya. Itu bisa diakalin seperti itu. Dan kita harus latih, Bu. Jadi jangan menyerah, wah udahlah saya memang udah kayaknya udahlah. Nggak bisa, harus dilawan, harus kita lawan, bukan lawan sih, harus kita latihan. Nggak bisa nyerah seperti itu. Dan kita nggak bisa ngomong sama anak, sama semua, udah ya kamu mesti maklum ya mama udah laule nih, jadi suka taruh kunci sembarangan. No, kita yang lawan sendiri, kita yang latih sendiri otak kita. Karena otak kita itu sebetulnya bisa dilatih. Dan ibu-ibu saya kasih tahu satu hal ya, ada satu bagian tubuh dari kita yang sebetulnya semakin tua bisa semakin bagus. Bukan kulit, bukan jantung, bukan ginjal, otak, Bu. Otak kita kalau dilatih terus semakin tua semakin bagus. Percayalah. Itu contohnya orang-orang di Alkitab ya. Abraham umurnya berapa tuh? Terus apa? Musa, Abraham, Musa itu 965. Nah, itu dia tuh. 9. Aduh, Ibu Sofia hafal. Musa itu waktu dia jalan dari Mesir ke Israel ya, ke tanah perjanjian, dia umur berapa coba? Umur 80, Ibu-ibu. Dia baru mulai memimpin umur 80. Bayangin bajak gitu loh, disuruh jalan, udah gitu kan itu perjalanan bukannya gampang loh. Perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian ya, lewat gurun. Itu Musa. Dan kita tidak melihat tanda-tanda demensia dari Musa loh. Malah di dalam perjalanan, Musa menuliskan Pentateuch. Menuliskan 5 kitab. Kitab Genesis, Exodus, apalagi tuh Genesis, Exodus, terus ada Numbers, Deuteronomy, satu lagi apa ya, Leviticus. Ada 5 kitab dari perjanjian lama. Kitab awalnya tuh Kejadian, Keluaran, ya, Ulangan, ya, yang terakhir Ulangan. Oh sorry ya, itu semua ditulis oleh Musa. Kapan ibu-ibu waktu dia umurnya cepek. Tadi, walaupun Musa kelihatannya udah empek-empek gitu ya, tapi otaknya enggak loh ibu-ibu. Jadi jangan menyerah. Kalau kita sering lupa, jangan menyerah. Kita bikin sistem supaya kita nggak lupa. Dan kita ingat-ingat terus. Dan latihan otak. Nulis jurnal itu latihan otak ibu-ibu. Latihan otak untuk ingat-ingat. Dan juga latihan antara otak dengan tangan. Koordinasi otak dengan tangan. Dan juga berkat rohaninya, spiritualnya adalah kalau kita lagi down, kalau kita lagi lemah, baca jurnal lagi. Terus begitu baca jurnal, gue pinter juga ya waktu itu ya. Gue bisa nulis begini, sekarang jadi bodoh, jadi pikun sementara. Itu. Jadi latihan, jangan menyerah ibu-ibu. Jangan pernah menyerah. Karena otak kita bisa makin lama makin bagus. Tapi Dok, mau tanya, kayak saya sering gitu, kalau di gereja ada acara apa, kok saya diingat-ingat, tapi waktunya saya bisa lupa. Nah, itu kenapa?
Ya itu mah wajar, Bu. Kadang-kadang kita juga kalau lagi repot, lupa tuh. Lupa Tapi nggak janji, repot, lupa waktu. Dok, nggak repot. Nggak Tapi repot. gitu, sering gitu. Kenapa? Nah, Nah, apa itu teh gejala pikun? bisa, tetapi harus dilawan, Bu. Harus punya sistem. Sistemnya apa? Kita pakai agenda. Agenda catatan. Ya, catatan. Hari Catatan, ini, Dok, catatan tetap di catat mata catat. Tapinya kok lupa? Kenapa? Iya, Nah, karena setiap hari sistemnya itu kalau punya catatan, setiap pagi lihat catatan. Hari ini ada apa? Iya. tapi waktunya mah terus lupa, Dok. Lawan lupa. Harus dilawan, Bu. Harus dilawan. Jadi Jangan takut menyerah. sendiri. Jadi takut sendiri. Nggak usah takut, Bu. Nggak usah takut. Yang penting kita usaha terus. Kita usaha terus. Latihan otak terus. Usaha. Dan jangan menyerah. Jangan menyerah kepada keadaan. Kalau sekali kita menyerah kepada keadaan, kita sedih, lalu kita stres, itu stres yang diulang-ulang kan lama-lama jadi depresi, Bu Ibu. Malah depresi itu jalan tolnya, Bu. Jalan tol menuju kepikunan. Jadi jangan aduh sedih ya saya udah lalu. No. Ingat aja Musa menuliskan Pentateuch, dia umurnya cepek. Kita belum cepek ya. Harus bisa lah, harus bisa. Tapi saya lagi pikir, kalau ngomong mah gampang. Ya. Tapi nggak bisa itu teh. Nggak bisa. Saya suka doa, tapi tetap gitu aja. Kenapa, Bu? Doa. Minta sama Tuhan, Ya. kasih ingatan yang baik, Ya. biar nggak salah aja gitu. Nanti didoakan oleh Ibu Suati. Seperti yang tadi saya sharing. Ada lagi nggak yang lain? Mungkin satu orang lagi, mungkin paling juga 1-2 orang lagi. Kalau enggak, itu rugi. Mau tanya siapa cepat? Tadi ada yang ini, Ibu Lydia, silakan. Langsung aja pakai itu. Lisan, dibuka mute-nya. Oh, ini ya di otak dilatih. Aduh, tadi gimana, Bu? Ibu Otak Lydia. dilatih dengan cara apa ya? Itu Ibu Lydia ya? Otak dilatih dengan cara apa? Ada banyak, Bu, ada banyak cara. Yang pertama itu tentunya kedekatan dengan Tuhan ya. Kedekatan dengan Tuhan itu akan menimbulkan perasaan yang konten gitu ya. Lalu doa juga kita bisa merasakan kasih Tuhan. Lalu otak dilatih dengan cara apa? Dengan cara melakukan hobi. Melakukan hobi. Hobi apa aja? Hobi masak. Ibu bisa masak. Itu melatih otak. Ingat-ingat ini resep. Biasanya kan ibu-ibu kayak yang pintar masak. Saya soalnya nggak pintar masak nih. Ibu yang pintar masak itu kalau saya lihat ya kayak mama saya gitu ya. Mama saya pintar masak banget. Dia tuh kalau masak nggak pakai buku, Bu. Kira-kira. Nah, itu Ibu Sofia juga ternyata sama mama saya. Jadi kalau masak tuh nggak pakai buku. Saya kalau masak udah pakai buku, udah pakai timbangan, udah pakai segala macem, masih aja nggak enak. Nah, kalau si mama tuh kalau masak nggak pakai buku tuh, dia hafal di sini. Hafal bikin apa langsung tuk 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 tuk. Nggak pakai timbangan, nggak pakai apa. Nah, itu bisa dilatih terus itu. Lalu misalnya hobinya apa, crochet atau knitting, itu juga bisa, Bu. Dan kalau yang paling gampang itu melatih otak itu adalah dengan cara menulis jurnal tadi, Bu. Yang pertama kita dapat latihan otak yaitu koordinasi otak dengan tangan, ya. Menulis bukan ngetik ya. Menulis gitu adalah koordinasi otak dengan tangan. Itu satu. Kalau yang kita tulis jurnal spiritual, Bu, itu juga membantu kita mengingat-ingat berkat Tuhan. Itu bagus banget, Bu, kalau kita jadi kita melatih otak kita dengan mengingat berkat Tuhan yang kita terima, mengingat pelajaran-pelajaran yang kita dapat dari Tuhan. Wah, itu bagus banget.
Jadi banyak sekali cara untuk melatih otak, Bu. Dan cara untuk melatih otaknya juga nggak susah-susah, bisa kita lakukan sendiri di rumah, nggak usah naik gunung, nggak usah bungee jumping, nggak usah macam-macam, di rumah bisa. Doa itu doa yang sungguh-sungguh ya Bu ya. Doa yang sungguh-sungguh itu kalau kita berdoa betul-betul itu berkomunikasi dengan Tuhan, dan itu kita bisa merasakan kasih Tuhan. Itu paling perasaan saya yang paling dekat sama Tuhan kapan? Waktu saya berdoa. Bayangkan saya berdoa, saya berkata-kata kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, pencipta semesta alam. Bayangkan saya yang bukan siapa-siapa, orang biasa yang berdosa. Kok bisa ya saya ngomong sama Tuhan pencipta langit dan bumi? Wah, itu luar biasa, Bu. Dan itu kita minta sama Tuhan, boleh minta macam-macam. Minta supaya nggak pikun, pasti ya, minta supaya kita terus mengingat berkat Tuhan. Mesti terus mengingat kebaikan Tuhan. Itu, Bu. Jadi nggak susah-susah kalau latihan otaknya. Kalau misalnya Ibu senang sudoku atau TTS, itu juga boleh, nggak apa-apa. Itu bagian otak yang lain yang dilatih ya. Atau misalnya Ibu senang dancing, line dancing. Ini ada ibu-ibu yang senang line dancing nggak sih di sini? Line dancing itu bagus banget sih sebenarnya. Bagus banget. Karena apa? Satu, kita melatih pergerakan tangan dengan otak ya. Tangan kaki dengan otak, dan irama musik. Ya kan? Lalu yang kedua, kita jadi bergembira karena line dancing itu kan capek, Bu. Itu ada endorfin di situ yang dihasilkan. Nah, tapi kalau kaki sudah sakit, udah rematik, jangan lah ya line dancing ya. Ya, tulis jurnal aja. Tadi saya lihat banyak set, Bu. Mungkin ya. Iya. Ini nyanyi puji-pujian. Oh iya bener, nyanyi puji-pujian bagus. Nyanyi puji-pujian dihafalin nyanyinya, Bu. Dihafalin nyanyinya. Jadi jangan ini ada Pilates. Wah, ini Ibu ini contoh Yohana nih bilang Pilates for senior. Ada sih. Bagus juga Pilates untuk senior, bagus. Kayaknya mamanya contoh Yohana ya, Pilates untuk senior. Wah, keren. Tapi untuk yang tua susah, Bu. Ya, berarti nulis jurnal atau nyanyi dihafal, Bu. Nyanyi dihafal. Ini ada pertanyaan. Bukan Pilates. Kalau misalnya enggak itu salah, wah bahaya. Betul. Jadi kalau untuk senior mungkin yang nggak terlalu berat. Yang kelas 0 punya Pilates yang kelas 0. Kelas 0, oke. Karena saya punya pengalaman jelek tentang Pilates. Waktu saya Pilates, kaki saya retak. Karena ditarik. Ya nggak tahu lah, pokoknya itu long story lah. Itu kelas tinggi kali. Iya. Ada yang bertanya tentang insomnia. Iya, insomnia tanpa obat dokter. Ya, insomnia berarti nggak bisa tidur kan ya. Nah, hormon yang Tuhan kasih untuk bisa tidur itu adalah serotonin. Ya, itu hormon yang Tuhan kasih untuk bisa tidur nyenyak. Nah, serotonin didapat dari mana? Serotonin didapat dari hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan juga dari doa, Ibu. Serius, saya bukannya mengada-ngada, tapi iya serius. Serotonin bisa didapat. Ini secara ilmiah ya Bu ya. Saya orang Kristen, saya orang Hok Im Tong, tapi ini saya bicara soal ilmiah. Ini di sekuler itu juga percaya seperti itu, Bu. Di dalam ilmu sekuler itu ada yang disebut positive psychology. Positive psychology itu adalah intinya adalah psikologi untuk bisa happy, gitu deh, ya. Untuk bisa happy. Nah, salah satu cara untuk menghasilkan serotonin adalah spirituality. Spirituality adalah your connection with God. Hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa koneksi dengan Tuhan. Dia nggak spesifik menyebutkan Tuhan yang mana, tapi yang jelas kegiatan itu menyebabkan otak kita menghasilkan serotonin.
gitu ya. Dan kita sebagai orang Kristen yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dan kita sudah menerima anugerah keselamatan, itu yang kita pegang. Ada satu ayat yang sangat baik. Sebenarnya ayat ini menolong saya sekali ketika saya sedang kalau ada masalah nggak bisa tidur. Saya itu suka suka anxiety, suka khawatir, suka khawatir. Ayatnya itu adalah Filipi 4 ayat 6 dan 7, Bu. Di Filipi 4 ayat 6 dan 7 itu dikatakan bahwa ini ayat hafalan ya, Yanti juga hafal nih. Janganlah kamu khawatir akan apapun juga. Janganlah kamu khawatir akan apapun juga, tetapi nyatakanlah semuanya itu, nyatakanlah isi hatimu kepada Tuhan dengan doa dan permohonan dan ucapan syukur. Itu memang ayat hafalan. Nah, itu lalu hasilnya dikasih tahu juga di Filipi 4 ayat 7 tuh. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi tapi ini saya praktekin. Saya praktekin karena saya itu banyak anxiety dulu ya. Saya banyak anxiety. Aduh, saya khawatir ini, khawatir itu, khawatir nanti anak saya gimana ya. Aduh, nanti gimana lah. Padahal anak saya nggak apa-apa gitu ya. Tapi khawatirnya tuh, aduh, overthinking gitu ya. Nah, kadang-kadang memang nggak bisa tidur, Bu, kalau saya khawatir seperti itu. Nah, ayat itu sangat-sangat menolong saya. Saya sampai hafalnya tuh hafal bahasa Inggris hafal, bahasa Indonesia hafal deh pokoknya ya. Intinya adalah begitu saya terserang kekhawatiran, saya doa sama Tuhan, dan yang saya bilang tadi, yang saya sharing tadi, begitu saya doa, saya itu merasakan kedekatan saya dengan Tuhan. Tuhan selalu dekat, Tuhan selalu dekat. Tapi sayanya nih yang kadang-kadang nggak bisa rasakan. Nah, waktu saya doa, saya merasakan kedekatan saya dengan Tuhan dan saya tidak malu-malu. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya khawatir A, B, C, D. Yang saya kadang-kadang malu gitu ya kalau ngomong kok khawatir kayak gitu. Nah, ini nggak malu-malu. Nangis juga nggak malu-malu deh, orang Tuhan tahu kok. Kalau saya bohong sama Tuhan juga Tuhan tahu ya. Jadi udah ngomong aja sama Tuhan deh. Tuhan ini Tuhan saya khawatir, saya gini-gini. Tapi jangan lupa doa, permohonan, dan ucapan syukur. Ucapan syukurnya apa? Ucapan syukur, saya orang yang biasa saja, kok bisa punya koneksi, bisa punya hotline gitu ya, sama Tuhan semesta alam. Tuhan pencipta semesta alam, gimana dia begitu grand, begitu besar. Kok saya punya koneksi? Sama Jokowi aja saya nggak punya koneksi. Kok sama Tuhan semesta alam saya punya koneksi? Wow, itu mengucap syukur setengah mati. Dan saya diadopsi menjadi keluarga Allah, anggota keluarga Allah. Wow, itu saya mengucap syukur. Mengucap syukur betul-betul, Tuhan terima kasih saya sudah diadopsi menjadi anggota keluarga Allah. Dan saya dibenarkan, dilayakan. Saya sebetulnya tidak layak. Saya dilayakan. Nah, itu biasanya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiran saya dalam Kristus Yesus. Itu Bu, kesaksian saya. Itu kesaksian pribadi saya. Karena waktu, Bu, mungkin. Ya, waktu. Oke. Iya. Pertanyaannya mungkin nanti lain kali kita akan teruskan. Boleh. Nanti saya juga nggak apa-apa kok di WA-in pertanyaannya. Nanti saya akan jawab satu-satu ya, Ibu-Ibu ya. Oke, tidak boleh marah ya. Ibu-ibu nanti nggak bisa tidur. Ya, sorry lah Ibu-Ibu ya. Ini katanya waktunya sudah habis ya. Nanti saya akan jawab pertanyaannya di WA ya. Oke, mungkin saat ini Ibu Swati akan mendoakan bagi ibu-ibu yang mungkin ada yang nggak bisa tidur, ada yang takut, khawatir, mungkin bisa Ibu bisa mendoakan. Ibu-ibu mari kita berdoa ya Ibu-ibu ya. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga,
Kami meninggikan dan mengagungkan nama-Mu karena hanya Engkaulah satu-satunya yang layak diagungkan dan ditinggikan. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang ajaib yang Engkau telah anugerahkan kepada kami. Bersyukur untuk penebusan oleh Kristus, sehingga kami dilayakkan untuk datang ke hadirat-Mu dan memanjatkan doa langsung kepadamu, Tuhan. Kami juga bersyukur untuk umur yang Engkau sudah berikan kepada kami. Bersyukur untuk kesempatan mengenal-Mu dan kasih-Mu dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami datang bersujud, memohon kepadamu agar kami bisa lebih dekat kepadamu, bisa lebih merasakan kasih-Mu dan pemeliharaan-Mu, Tuhan. Walaupun tubuh jasmani kami semakin melemah, tetapi kami berdoa agar kiranya rohani kami bisa terus bertumbuh sehingga serupa dengan Kristus, Tuhan. Dalam perjalanan hidup kami mohon agar kami selalu merindukan Engkau, selalu merasakan berkat-Mu setiap hari. Jangan biarkan kami lupa akan anugerah dan berkat-Mu, Tuhan. Ingatkan kami senantiasa, agar pada akhirnya nanti kami dapat menyelesaikan misi-Mu yang Engkau perintahkan untuk kami laksanakan di dunia ini, Tuhan. Untuk banyak dari kami yang kadang-kadang diserang anxiety, diserang kekhawatiran dan tidak bisa tidur, Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau memelihara kami sampai tidur kami, Tuhan. Tolong Tuhan, tolong supaya kami bisa terus bergantung kepadamu, kami bisa terus merasakan kasih-Mu, Tuhan. Kami tahu bahwa semua ini adalah anugerah-Mu semata. Engkau yang aktif memilih kami, Engkau yang membenarkan, melayakkan, dan menyempurnakan kami. Ajar kami untuk selalu dipenuhi dan dikendalikan oleh Roh Kudus, Tuhan. Ajar kami selalu mengingat kebaikan-Mu satu-satu, Tuhan. Jangan biarkan kami melupakan kebaikan-Mu, Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin.